Oktober tentu kita siapkan tim terbaik yang bisa coba berkompetisi untuk Piala Dunia, ya, kualifikasi round 4 yang memang ya kita tahu kembali jangan pesimis, ya, kita harus tetap berjuang, ya, dengan segala persiapan yang kita bisa lakukan. Itu yang kita sampaikan. Mungkin terima kasih kepada rekan media, kalau ada mau pertanyaan silakan. Ya, dari Pak, ada tanggapan nggak kita mainnya waktunya berdekatan dengan Alapan tanggal 11, tapi Arab sama Indonesia ya, kembali kalau kita pertanyakan kenapa pemilihan Qatar Saudi menjadi tuan rumah, ya kita tidak perlu pertanyakan. Ya, teman-teman media jauh lebih cermat, lebih mendalam dari saya. Kalau ditanya kenapa pertandingan kita berdekatkan, yang satu ini juga nggak usah ditanya, karena biasanya sebagai host country ya lumrah saja melakukan itu. Tetapi yang kita challenge sejak awal ketika tentu pukul 6 itu, karena recovery-nya kita tidak cukup. Ya memang ada aturan 48 jam, ya itu kita hitung juga lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu kita terbang, jangka waktu juga beda waktu, dan tentu situasi temperatur yang cukup panas di sana di jam-jam itu, ya kita tentu kita coba fairness gitu. Ya itu yang saya rasa PSSI tidak berdiam diri, PSSI terus menjaga marwah sepak bola Indonesia. Mungkin kita salah satu 2 tahun terakhir ini yang juga dianggap paling berisik ya kepada semua organisasi AFF dan AFC, tetapi kita tidak bermaksud jumawa. Kita hanya memposisikan kita negara besar, kita punya nilai value yang luar biasa di sepak bola kita. Kita harus respect dengan supporter kita yang siang malam mendukung. Kita harus juga respect dengan pengorbanan pemain kita. Inilah kenapa kita berjibaku selalu memberikan challenging ya kepada AFF dan AFC secara proporsional, ya tidak ada arogansi. Karena ya kalau merasa ini hak kita, ya dan kita yakin benar, ya protes wasit kita lakukan. Saya rasa dulu Pak Sekjen ketika habis pertandingan kayaknya kita berdiam diri. Kalau sekarang ya kalau melihat kita protes, urusan ditolak is okay. Ya, dan kita juga jangan gini, begitu kalah kita protes, begitu menang ada sesuatu yang ini kita enggak, kita konsisten. Kalah menang kalau kita lihat pelatihnya perwasitannya kurang baik, ya kita tetap sampaikan gitu. Nah itulah kenapa kita juga mesti setara dengan bangsa-bangsa lain yang memang kebetulan ya mereka juga melihat ranking sepak bola. Hari ini kita masih 118, ya mungkin kalau bisa 100 nanti naik lagi ke 70 beberapa, ya mungkin baru marwah kita lebih tinggi. Tapi ya kita coba fight terus ya. Baik, Pak. Kenapa menurut komisi memutuskan untuk membuka yang jam 14 seperti kamu karena kita juga menghitung slot daripada FIFA Matchday ini kan cuma 10 hari. Jadi yang biasanya diisi 2 pertandingan sekarang diisi 3. Ya, jadi memang tarik ulur maju mundur ya memang tidak mudah. Jadi kita coba menjalan sesuatu yang rasional juga. Ya, kita kan nggak mungkin juga menjalan sesuatu pokoknya. Kita juga kan yang namanya kita dihargai bangsa lain kalau kita juga menjalan secara proporsional, secara fair and sportif gitu, bukan pokoknya gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat karena sistemnya ini tadi ya tidak bermain di tempat netral, tidak bermain home and away, bermain di FIFA Matchday yang hanya 10 hari, ya memang ya banyak challenge yang kita hadapi di sana. Makanya kita coba mengambil sedikit yang kita bisa ambil untuk kita memproteksi performance tim kita. Pak, ini Pak,
selain persiapan untuk kontestan itu kan kita memang di September tahun ini mungkin harus bangun dengan baik. Untuk nanti itu apakah ada skema keberangkatannya lebih lama di Arab Saudi atau sepanjang proses dari itu depan? Liga Indonesia selesai 4 hari sebelum FIFA Match Day. Itulah salah satu hasil kerjasama kita dengan Liga Indonesia. Bahkan dulu Liga Indonesia kalau ada FIFA Match Day nggak berhenti, sekarang berhenti gitu. Dan Liga Indonesia sendiri sekarang juga memberi kesempatan pemain U23 di bawah dikasih waktu 45 menit. Di Liga 2 U21 45 menit ini ya kerjasama kita dengan Liga gitu. Tetapi kenyataan kalau kita bicara para pemain kita yang ada di Eropa ya tanggal 4 dan 5 masih ada pertandingan. Jadi kondisi nanti ini mirip kita datang ke Australia. Jadi tanggal 6 baru pada sampai, tanggal 7 ya latihan, tanggal 8 tanding. Nah, kenapa di bulan September ini kita persiapkan? Ya, kenapa kita pilih Surabaya? Ya, kembali ya ini juga di Surabaya kan FIFA Match Day. Kita tidak mengganggu jadwal Persebaya. Ya, kita hormati Persebaya, kita tidak mengganggu jadwal Liga, ini kan FIFA Match Day. Nah, dan saya berharap tim nasional tidak bermain terus di Jakarta, karena tim nasional kan bukan milik Jakarta. Ya, jadi kita coba bermain di Bandung, main di Surabaya, main di mana-mana sesuai dengan tentu standar stadiumnya. Kenapa? Itu kita dorong. Ya, terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo ya, yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium. Ya, jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana. Dan tidak berlaku hanya senior, kita ingin menghibur rakyat Indonesia. Jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana, ya tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV. Ya, jadi itu yang kita coba. Berdasarkan pengalaman tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada kita Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang maksudnya bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk nanti memberi dukungan buat timnas saat itu? Ya. Kita next step setelah kita mendapat schedule dari AFC, kita akan mengirim surat kepada pihak Saudi untuk juga membuka akses penonton kita, ya, karena masyarakat kita di Saudi jumlahnya jutaan. Jadi kalau kita diberikan akses, ya bukan nggak mungkin. Saya rasa 50% dari stadium juga diisi oleh bangsa kita gitu. Nah, cuman ini tergantung host, tuan rumah, mau nggak melakukan itu. Ya kami mendorong. Ya, jadi next step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita, ya PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia, ya, dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh, penduduk Indonesia di sana, ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsi ke ekonomi Saudi, tapi juga masyarakat kita juga yang bekerja di Saudi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi Saudi, ya kita coba menginfluence supaya diberikan akses untuk penonton kita. Pak, soal pemain naturalisasi baru Pak nanti untuk pertandingan di FIFA ini Pak? Ya, kita sedang kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum dapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya kita tidak mau menghalalkan segala cara.
prototipe yang kita sudah sukses selama ini, bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati, dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya. Kita harapkan bersama Mauro, karena kan DPR sudah reses, jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan ya, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan, mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Izin Pak Erik, terkait naturalisasi juga, karena disinggung, saya sekalian saja, 2 nama tadi itu apakah sudah bisa di-spill? Karena kan minggu kemarin kan belum bisa nih Pak, tapi apakah salah satunya adalah Thijs Dallinga, salah satu pemain bolanya, itu bagaimana Pak? Saya belum bisa spill kalau suratnya belum masuk. Nanti kalau saya spill tiba-tiba nggak jadi, kan kita memalukan diri kita gitu. Ya, kayak cinta-cintaan gitu, ya kan belum ada iya gitu ya. Yuk makan malam, iya. Terus sudah gebar-gebar, kita besok mau makan malam nggak masih dia? Jangan dulu lah. Terkait rumor Dallinga gimana Pak kira-kira? Saya nggak bisa komen sebelum ya. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga. Pak, kalau namanya nggak disebut, apakah pemain ini lihat lalu ada transfer teknik untuk supaya Kita